Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Sandrina, 2. Joya, 3. Sinta, 4. Arjun, 5. Lewi, 6. Anggina, dan yang ketujuh Wildani akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Apa itu radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam adalah ketika benda menyerap dan menahan cahaya, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi ke sekitarnya, sehingga dapat kita rasakan melalui suhu atau perubahan warna tertentu. Kira-kira bagaimana ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh paling sederhana yang dapat kita rasakan yaitu ketika menggunakan pakaian gelap atau warna hitam di siang hari. Hal ini karena permukaan benda berwarna hitam akan lebih mudah menyerap kalor atau radiasi panas dibandingkan dengan benda berwarna cerah. Ada beberapa teori radiasi benda hitam, yaitu yang pertama, teori Rayleigh-Jeans. Teori klasik radiasi benda hitam dikemukakan oleh Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans menganggap benda hitam merupakan molekul atau muatan pada bola berongga. Sebelumnya, benda hitam diilustrasikan sebagai benda berongga, di mana tidak ada cahaya yang dapat masuk di dalamnya, karena sulit menemukan benda yang hitam sempurna. Rayleigh dapat menentukan intensitas radiasi dengan menganggap ketika suhu benda dinaikkan, maka muatan akan mendapat energi kinetik untuk bergetar. Getaran ini menimbulkan percepatan sehingga menghasilkan radiasi. Model ini masih menggunakan fisika klasik di mana energi bersifat kontinu. Namun, teori Rayleigh hanya mampu untuk menerangkan intensitas radiasi dengan panjang gelombang yang relatif besar dan tidak cocok untuk panjang gelombang yang kecil. Jika teori ini benar, seharusnya alam semesta ini mengalami bencana sinar UV karena terdapat banyak sinar UV, tetapi hal ini tidak terjadi. Adapun bunyi hukum Rayleigh-Jeans, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Yang kedua, teori Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan mengalami pergeseran panjang gelombang ke yang lebih pendek, atau dengan kata lainnya memiliki frekuensi besar pada benda dengan suhu tinggi. Sebaliknya, intensitas minimum akan memiliki panjang gelombang yang besar atau frekuensinya kecil ketika benda bersuhu rendah. Bunyi hukum dari teori Wien adalah hukum pergeseran Wien. Wien menyatakan hasil kali panjang gelombang pada intensitas maksimum atau lambda maksimum dikalikan dengan suhu mutlaknya atau T adalah konstan atau konstanta Wien, yaitu 2,89 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Rumusnya yaitu K sama dengan lambda dikali T dengan keterangan lambda sama dengan panjang gelombang maksimum dengan satuan meter, T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin, K konstanta Wien dengan ketetapan 2,89 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila nilai konstanta Wien sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, kita masuk ke pembahasan yang diketahuinya itu suhunya yaitu 37 derajat Celcius. Karena derajat Celcius akan kita ubah ke Kelvin yaitu dengan ditambahkan 273. Jadi 337 ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Yang ditanya lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum. Jawabannya panjang gelombang maksimum sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin per suhu sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin per 310 Kelvin. Jadi nilai dari panjang gelombang maksimumnya adalah 9,348 dikali 10 pangkat minus 6 meter.
3. Teori kuantum Planck. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Biasanya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus matematik berikut. E sama dengan H kali F. E sama dengan energi 1 Joule, H sama dengan konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat minus 34. F sama dengan frekuensi satuannya Hertz. Contoh soal, jika frekuensi cahaya tampak 8 kali 10 pangkat 14 Hertz, tentukan besar energi fotonnya. Diketahui F sama dengan 8 kali 10 pangkat 14. Ditanya E. Jawab E sama dengan H kali F. Lalu dimasukkan 3 kali 10 pangkat minus 34 dikali 8 kali 10 pangkat 14. Hasilnya 53,4 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Yang selanjutnya adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Nah, di sini dapat dilihat grafik efek fotolistrik. Grafik memotong sumbu frekuensi pada frekuensi ambang atau F0. Jika grafik tersebut diekstrapolasikan dengan garis putus-putus ke sumbu energi kinetik maksimum atau ECNIAC, diperoleh energi ambang W. Gradien dari grafik tersebut tidak lain adalah konstanta Planck atau H. Grafik ini juga menunjukkan bahwa efek fotolistrik terjadi untuk frekuensi lebih besar dari atau sama dengan frekuensi ambang. Selanjutnya adalah rumus efek fotolistrik. Yang pertama, rumus energi kinetik atau efek fotolistrik. Rumusnya adalah EK sama dengan E dikali V0, di mana E adalah muatan elektron dengan satuan Coulomb dan V0 adalah potensial henti dengan satuan volt. Yang kedua, rumus frekuensi ambang. F0 sama dengan flux per H, di mana H adalah konstanta Planck dan flux adalah fungsi kerja. Yang ketiga, rumus energi kinetik atau teori kuantum. EK sama dengan H dikali F kurang flux, EK sama dengan H dikali F dikurang H kali F0. EK sama dengan H dikali F dikurang F0, di mana H adalah konstanta Planck, F sama dengan frekuensi foton, flux adalah fungsi kerja, F0 adalah frekuensi ambang. Yang keempat, rumus panjang gelombang. Rumusnya, lambda 0 sama dengan C per F0, sama dengan Hc per flux, di mana lambda 0 adalah panjang gelombang, C adalah kecepatan cahaya, dan Hc adalah sebuah ketetapan 1240. Prinsip efek fotolistrik. Adapun prinsip kerja dari efek fotolistrik adalah ketika cahaya menabrak lapisan logam tertentu, kemudian elektron di dalamnya akan terhempas keluar. Elektron akan terhempas keluar hanya jika energi dari cahaya lebih besar dari fungsi kerja logam. Pada efek fotolistrik diperoleh bahwa banyaknya elektron yang terlepas dari permukaan logam atau katoda sebanding dengan intensitas cahaya yang menyinari permukaan logam tersebut. Contoh soal 1. Frekuensi kerja sebuah logam adalah 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Ketika diberi cahaya berfrekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz, maka besar energi kinetik elektron yang keluar dari logam tersebut adalah A. 3,98 kali 10 pangkat minus 9 Joule, B. 2,98 kali 10 pangkat minus 9 Joule, C. 1,98 dikali 10 pangkat minus 19 Joule, D. 4 kali 96 dikali 10 pangkat minus 19 Joule, E. 5,90 kali 10 pangkat minus 9 Joule. Penyelesaian fisika jawabannya adalah C. Teori Einstein. Menurut Einstein, cahaya terdiri dari partikel-partikel yang kemudian disebut sebagai foton. Ketika cahaya ditembakkan ke suatu permukaan logam, foton-fotonnya akan menumbuk elektron-elektron pada permukaan logam tersebut sehingga elektron itu dapat lepas.
Peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam itu dalam fisika disebut sebagai efek fotolistrik. Foton berperilaku seperti partikel dan tiap foton mengandung sebesar Hf, dengan H konstanta Planck dan F adalah frekuensi. Dengan rumus setengah dikali M dikali V kuadrat maksimum sama dengan elektron volt. 0 sama dengan Hf dikali jumlah energi kinetik. Energi kinetik sama dengan E dikali jumlah energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan fungsi kerja dengan satuan joule. H adalah tetapan Planck. Energi kinetik elektron volt 0 sama dengan muatan elektron. Jika energi foton Hf lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi akan berubah menjadi energi kinetik. Sebaliknya, jika energi foton Hf lebih kecil dari fungsi kerjanya, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Frekuensi minimal yang dapat menimbulkan fotoelektron disebut frekuensi ambang. Contoh soalnya, suatu logam tertentu mempunyai fungsi kerja 3,7 elektron volt. Jika muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dan H atau ketetapannya sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Js. Tentukan besar frekuensi ambang logam tersebut. Diketahui besar energi kinetiknya 3,7 elektron volt. Muatan elektronnya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb dan ketetapannya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Js. Yang ditanya besar frekuensi ambang logam tersebut. Jadi dimasukkan saja rumusnya. F0 atau besar frekuensi ambangnya sama dengan besar energi kinetiknya per ketetapannya. Jadi F0 sama dengan 3,7 elektron volt dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb per 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Js sama dengan 9 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi frekuensi ambang logam tersebut adalah 9 dikali 10 pangkat 14 Hz. Fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam adalah jumlah energi minimum yang diperlukan untuk menginduksi fotoemisi elektron dari permukaan logam. Artinya, fungsi kerja logam adalah jumlah energi minimal yang diperlukan cahaya untuk mengeluarkan elektron logam sehingga efek fotolistrik dapat terjadi. Materi selanjutnya yaitu efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuh elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Rumusnya yaitu delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per MC dikali 1 dikurang cos theta, di mana lambda aksen ialah panjang gelombang setelah tumbukan dengan satuan Nm, lambda yaitu panjang gelombang sebelum tumbukan dengan satuan Nm, H yaitu konstanta Planck 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Js, M0 yaitu massa elektron diam 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg, dan C yaitu kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya yaitu contoh soal dari materi efek Compton, ialah seberkas sinar X dengan panjang gelombang 7 kali 10 pangkat negatif 10 M menabrak sebuah elektron yang diam dengan massa 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Jika sinar X tersebut terhambur dengan sudut 80 derajat, tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur dengan H yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Js dan C yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, diketahui yaitu lambda 1 sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 10 M, ME nya yaitu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg, tetanya yaitu 80 derajat, hanya yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Js, C nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan ditanyanya yaitu lambda 2. Maka jawab delta lambda ya sama dengan H per MC dikali 1 kurang cos theta.
Maka lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan H per MC dikali 1 dikurang cos theta. Lambda 2 sama dengan lambda 1 ditambah H per MC dikali 1 dikurang cos theta sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 10M ditambah 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 JS per 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 M per sekon dikali 1 dikurang cos 80 derajat. Itu sama dengan kita masukkan sesuai apa yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Selanjutnya itu sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 10 meter ditambah 2,4 dikali 10 pangkat negatif 12 dikali 0,83 M meter. Maka hasilnya yaitu 7,01 dikali 10 pangkat negatif 10 meter. Jadi, panjang gelombang sinar X yang terhambur adalah 7,01 dikali 10 pangkat negatif 10 meter. Materi terakhir yaitu sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Manfaat sinar X yaitu daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan berbagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh, penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Bahaya sinar X ialah dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai radiasi benda hitam. Terima kasih.